Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari FPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada seri pembelajaran coding yang ke-6 kali ini, kita akan mengupas tentang bagaimana mengunci kolom, mengunci sel, atau variasinya seperti di dalam video yang bagian kedua. Sehingga nanti setelah video ke-6 ini tuntas, diharapkan Anda telah bisa lagi create atau menciptakan coding ataupun variasinya seperti yang sudah Anda simak di dalam video seri pertama sampai seri ke-6 ini. Nah, seperti apa latar belakangnya? Kita ikuti penjelasan saya yang sebagai berikut ini. Nah, di hadapan layar kita, saya sudah menyediakan lembar kerja kosong seperti ini. Saya mulai dari pembuatan rumus sederhana, yaitu cuma plus minus saja. Walaupun Anda juga boleh mengkombinasikan dengan kali, bagi, maupun operasi matematika yang lain. Saya kasih ketik angka-angka random saja di sini. Ya, macam ini saja ya. Saya kira cukup 5 sel, 6 sel ke bawah. Ini juga saya ketik random. Oke. Nah, ini kita akan buat rumus penjumlahan. Jadi A1 ditambah dengan A1 ditambah dengan B1, hasilnya adalah seperti berikut ini. Kita perhatikan yang ada di formula bar ini terketik A1 plus B1. Kalau ini kita generate, di sini pasti karena ini baris kedua muncul A2, B2, A3, B3, A4, B4, A5, B5 sampai terakhir A6, B6. Demikian seterusnya kalau di bawah ini masih ada tabungan. Inilah yang disebut kolom tidak dikunci, baris tidak dikunci. Ya, ini saya akan kasih satu baris kosong ya, saya insert saja. Oke, ini saya lebarkan secara otomatis semacam ini. Nah, ini saya blok, saya make cell. Di sini saya kasih simbol garis kolom, ya, simbol BK garis kolom. Artinya di dalam rumus ini baris dan kolom tidak dikunci. Kemudian yang berikutnya saya akan memberikan juga contoh. Di sini nanti kita lihat ya, kita perhatikan yang ada di sel C2 di sini. Kalau kita perhatikan, boleh yang di A2 maupun yang di B2 kita klik salah satu ya, misalnya semacam ini. Kalau kita tekan tombol F4, perhatikan di situ ada simbol ya, $B, $2. Ini artinya baris dikunci, kolom dikunci, atau kolom dikunci, baris dikunci. Ya, kita pahami satu persatu, kita bedah satu persatu. Ya, perhatikan baris dikunci, ya, maksudnya kolom dikunci, baris dikunci. Nah, ini berarti simbolnya baris dikunci, ini baris dikunci, kolom dikunci, mohon maaf, kolom dikunci, baris dikunci. Jadi kolom dikunci, baris dikunci. Ini terbalik ya, saya mohon maaf. Jadi yang pertama itu kolom dulu, kolom dikunci. Kalau ini kolom tidak dikunci, baris tidak dikunci. Nah, saya kasih warna supaya nanti lebih memudahkan pemahaman kita. Yang saya blok warna kuning, ini kolom tidak dikunci, baris tidak dikunci. Sedangkan yang ini, oke, ini saya copy saja. Angka-angkanya masih random, ini saya copy semacam ini ya. Nah, di sini artinya apa? Yang saya blok warna hijau mudah aja supaya nggak begitu menutupi huruf teksnya ya. Nah, semacam ini.
Sekali lagi, ini kolom tidak dikunci, baris tidak dikunci. Kalau yang ini kolom dikunci, baris dikunci. Hasilnya seperti apa? Kita lihat. Kita lihat ya. Kita lihat sama dengan. Nah, di sini kolom dikunci, baris dikunci, ditambah yang ini kolom tidak dikunci, baris tidak dikunci. Kalau kita amati hasil 5 ditambah 2 tetap 7 ya, karena kolom E ya, baris 2 berarti angka 5. Nanti kalau ini di generate ke bawah, perhatikan hasilnya. Nah, di sini kolomnya tetap kolom E, barisnya tetap baris kedua, sehingga hasilnya adalah yang ini, yang saya blok dan warna merah dan blok biru hijau ya, macam ini yang terjadi. Sehingga semua itu angka 5 ditambah 2 7, 5 ditambah 3 8, 5 ditambah 9 14, sampai terakhir 5 ditambah 3 8. Ini yang kedua. Sekarang kita lihat lagi. Saya akan copy saja ya, yang saya copy nanti baru dijelaskan di sel yang baru. Semacam ini saya netralkan dulu, termasuk warna blok fill colornya ya. Ini kalau kita lihat, dari hasil yang pertama ini kan masih netral. Saya netralkan dulu. Ini juga saya netralkan dulu. Tujuannya nanti gampang lah. Di sini kalau kita perhatikan, misalnya di 2. Kalau F4 pertama kan kolom dikunci, baris dikunci semacam ini. Kalau kita cermat perhatikan di formula garis atas, di sini ada $I, $2 itu yang tadi, itu istilahnya kolom dikunci, baris dikunci macam itu. Nah, yang ketiga ya, kalau kita tekan F4 seperti tadi, ini yang kedua, yaitu kolom dikunci, baris dikunci. Kalau kita tekan tombol F4 lagi, ini akan menjadi kolom tidak dikunci, baris dikunci. Ya, ini saya enter begitu saja. Bentar. Ini sekali lagi kolom tidak dikunci, baris dikunci. Nah, jadinya begini, ekspresinya ini artinya kolom tidak dikunci, baris dikunci. Ini saya kasih warna blok biru. Ya. Artinya apa? Artinya barisnya yang dikunci, kolomnya tidak. Berarti barisnya kan ini barisnya, ini barisnya dikunci. Barisnya dikunci, kolomnya tidak. Hati-hati di sini bisa, kalau nggak hati-hati ada kerancuan antara yang hijau dan yang biru. Kita buat ya, sama dengan ini, kolom tidak dikunci, berarti yang ini kolom tidak dikunci, baris dikunci, tambah ini. Sekarang kita generate ke bawah. Kalau kita lihat hasil yang ada di K2 sampai K7 dengan hasil yang ada di G2 sampai G7, kalau contohnya seperti ini, relatif tidak ada bedanya antara kolom dikunci dengan baris dikunci dibanding dengan kolom tidak dikunci, baris dikunci. Sehingga kita perlu memberikan contoh yang lebih spesifik. Nah, bagaimana itu? Kita ikuti yang ini ya, yang keempat. Baru nanti akan tahu maknanya. Macam ini, sebentar. Ini akan kita netralkan terlebih dulu ya.
kemudian ini ya macam ini. Kita buat dulu yang keempat, itu adalah kolom dikunci, baris tidak dikunci, macam ini. Nah, seperti ini kita copy dulu aja. Kita copy. Ini saya kasih blok berwarna kuning, hijau, biru, pink misalnya ya, pink mudanya ya. Nah, di sini kita tetap buat sama ya, yaitu kolom dikunci, garis tidak dikunci, seperti ini, tambah ini. Kita lihat kalau digendet seperti apa. Nah, ini perhatikan, ini kolom dikunci, berarti ini kolom dikunci, berarti ini kolom dikunci ya, kolom dikunci, baris tidak dikunci. Ini kalau Anda lihat gambarnya mirip dengan apa yang terjadi di sel C2 sampai C12 hasilnya itu. Nah, maka untuk yang kedua, yang ketiga dan keempat perlu elaborasi lebih jauh lagi. Tapi yang penting Anda paham konsepnya terlebih dahulu ya. Masih ada satu video lagi yang nanti akan mempertegas contoh yang ketiga maupun keempat. Maka kalau ini boleh dikasih waktu istilahnya angka-angka ya. Ini saya kasih angka 1 ya. Ini 1, kemudian ini 2, ini 3, dan ini 4. Nah, ini 2, ini 3, dan ini 4. Anda silakan memahami dulu 1, 2, 3, 4 ini. Nanti Anda akan jelas pada waktunya. Bentar, ini saya rapikan. Ya, ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Silahkan Anda elaborasi terlebih dulu yang nomor 1, 2, 3, dan 4. Nanti dalam video berikutnya saya akan menuntaskan yang 3 dan 4, karena untuk menuntaskan 3 dan 4 butuh pemahaman terlebih dulu dan pengalaman apa yang baru saja saya jelaskan. Kiranya demikian dulu dari saya. Semoga Anda semakin terinspirasi dan termotivasi untuk terus belajar dengan tekun, sabar. Ya, harus sabar. Nah, untuk belajar pemrograman butuh waktu yang tidak bisa cepat ya, harus butuh kesabaran. Karena kalau Anda kuliah di perguruan tinggi itu 5 tahun saja masih kurang rasanya. Namun kalau Anda tekun dengan video-video yang Mas Tersanto sampaikan ini, yakin dan percayalah nanti pada waktunya Anda menjadi programmer yang hebat. Jadilah kompeten. Salam saya Mas Tersanto dari LPK Santa Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.